Halo guys, selamat datang kembali di channel Film Populer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film drama Korea yang berjudul My Boss Girl. Film ini dirilis pada tahun 2019, yang disutradarai oleh Lee Jang Hee. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Hye Jin, yang diperankan oleh Lee Elijah. Dia merupakan pemanah profesional, tetapi dia memiliki keterbatasan fisik. Dia hanya bisa duduk di kursi roda. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang pria yang kurang bersosialisasi dengan orang lain. Pria itu bernama Wiso, yang diperankan oleh Ji Ijo. Hanya mengingatkan guys, bagi kamu yang baru menemukan channel ini, ada baiknya kamu tekan tombol subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang mahasiswa pergi ke kampus menggunakan skuter elektrik miliknya. Dia adalah Wiso, mahasiswa jurusan teknik yang tidak pandai dalam bersosialisasi. Saat itu, kampusnya sedang mengadakan pameran antar jurusan. Banyak sekali stand dan pertunjukan yang ditampilkan oleh para mahasiswa di sana. Setiba di kampus, Wiso bertemu kedua temannya yang sedang menjaga stand jurusan teknik. Mereka bertiga menyediakan jasa gratis untuk memperbaiki sepeda bagi para pengunjung. Bukannya menjaga standnya, mereka bertiga malah asik memainkan robot virtual hingga lupa ada pengunjung yang datang. Scene berpindah menampilkan seorang wanita sedang mengikuti lomba panahan berhadiah di kampus itu. Dia adalah Hye Jin, pemanah profesional yang memiliki keterbatasan fisik. Di balik kekurangannya itu, dia sangat pandai menembakkan panahnya, hingga pada saat dia berhasil memenangkan perlombaan itu, pemilik stand menyadari Hye Jin adalah pemanah profesional. Dia kemudian marah. Dia merasa sudah dicurangi oleh wanita itu. Namun, karena tidak ada peraturan tertulis sebelumnya, hadiah itu pun terpaksa diberikan. Saat Hye Jin ingin pergi dari sana, kursi roda miliknya tidak bisa dikendalikan. Hal itu membuatnya terus melaju hingga akhirnya menabrak stand jurusan teknik. Wiso yang berada di sana, dia bukannya membantu wanita itu, tapi malah fokus pada kursi roda wanita itu. Dia mengatakan bahwa kontroler kursi roda itu sudah rusak. Hye Jin lalu bertanya, "Apakah kamu bisa memperbaikinya?" Wiso mengatakan, "Ya, aku bisa memperbaikinya." Wiso mulai memperbaiki kontroler kursi roda wanita itu. Singkat cerita, Wiso telah selesai memperbaiki kontroler kursi roda itu. Hye Jin terlihat sangat senang dan memuji bakat yang dimiliki Wiso. Hye Jin tidak mau berhutang budi kepada Wiso. Dia kemudian mengajak Wiso makan bersama dan mentraktirnya sebagai tanda terima kasih. Wiso mengajak ke tempat makan yang menurutnya enak. Setelah mereka sampai di sana, Hye Jin merasa sangat mustahil untuk dirinya makan di tempat itu, karena tangga yang sangat tinggi jadi penghalang baginya. Karena tidak ada basa-basi dari Wiso, Hye Jin mengatakan, "Kalau kamu ingin mengajakku makan di tempat itu, kamu harus menggendongku ke atas sana." Wiso langsung menggendongnya dengan penuh perjuangan. Setelah mereka sampai di restoran itu, Wiso memesan makanan favoritnya, dan ternyata Hye Jin juga menyukai makanan itu. Mereka akhirnya makan bersama di restoran itu, dan Hye Jin tidak merasa berhutang budi lagi kepada Wiso. Pada saat mereka makan, Wiso banyak berbicara. Hye Jin kemudian menyuapi Wiso agar dia berhenti berbicara dan nikmati saja makanan itu. Setelah mereka selesai makan, mereka turun dan mereka dikagetkan. Kursi roda elektrik milik Hye Jin tiba-tiba hilang. Wiso merasa bersalah dengan hilangnya kursi roda Hye Jin. Hye Jin kemudian meminta adiknya yang menjemputnya. Wiso kemudian memberikan kartu mahasiswanya sebagai jaminan kalau dia akan menggantikan kursi roda itu. Pada saat dalam perjalanan pulang, Hye Jin merasa kalau Wiso adalah pria yang spesial untuknya. Setelah Wiso kembali ke standnya,
dia mencari kursi roda yang mirip dengan kursi roda Hyejin di internet. Setelah dia menemukan kursi roda itu, ternyata kursi roda itu sangat mahal, dan Wiso tidak sanggup untuk membelinya. Temannya yang mengetahui hal itu, ia mengatakan, kalau kamu tidak sanggup membeli kursi roda itu, lebih baik kamu membuatnya sendiri. Karena Wiso merupakan mahasiswa jurusan teknik, dia tahu bagaimana cara membuatnya. Wiso kemudian pulang ke rumah dan mulai membuat kursi roda itu. Di rumah Hyejin, ayahnya sangat marah kepadanya karena dia telah menghilangkan kursi roda itu. Hyejin mengatakan kalau dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, kursi roda yang dibuat oleh Wiso sudah selesai, dan dia membawa kursi roda itu ke tempat Hyejin berlatih memanah. Setelah Wiso sampai di sana, dia bertemu Hyejin dan dua teman latihannya. Dan ternyata mereka juga memiliki kekurangan fisik sama seperti Hyejin. Wiso kemudian memberikan kursi roda buatannya, dan dia mengatakan kepada Hyejin kalau kursi roda itu dia sendiri yang membuatnya. Hyejin yang mendengarkan hal itu, dia merasa sangat senang dengan kursi rodanya yang baru. Hyejin kemudian mencoba kursi roda buatan Wiso. Setelah mencobanya, Hyejin sangat senang. Dia tidak menyangka kalau Wiso bisa membuat kursi roda itu sendiri. Hyejin kemudian mengajak Wiso dan temannya pergi ke suatu tempat. Dan ternyata mereka pergi ke sebuah gudang. Lalu mereka minum bersama di gudang itu. Wiso awalnya menolak dengan ajakan Hyejin minum bersama mereka. Tapi Hyejin mengatakan, kalau kamu ingin berteman denganku, maka kamu harus minum bersama kami. Wiso akhirnya ikut minum bersama mereka, hingga mabuk tidak sadarkan diri. Hyejin mengantarnya pulang dengan taksi online. Pada saat ingin masuk ke dalam mobil itu, Hyejin melihat kedua orang tua Wiso, mereka sedang memperbaiki sepeda. Hyejin merasa bersalah kepada orang tua Wiso, karena sudah mengajak Wiso minum bersama mereka hingga mabuk. Tapi ibu Wiso bukannya marah, malah dia berterima kasih dan sangat senang karena berkat Hyejin, anaknya itu bisa bersosialisasi seperti pria lainnya. Pada saat mereka mengobrol, pelatih Hyejin menelpon. Dia menyuruh datang ke tempat latihan memanah. Keesokan harinya, jurusan teknik dan elektro di kampus Wiso akan mengadakan pertandingan menembak. Karena kekurangan pemain, Wiso mengajak Hyejin untuk menjadi anggota di tim mereka. Singkat cerita, Wiso dan timnya berhasil memenangkan pertandingan itu. Dan itu semua berkat bantuan Hyejin. Hyejin berhasil mengalahkan lawannya dengan caranya sendiri. Scene berpindah. Tim jurusan teknik merayakan kemenangan mereka itu dengan cara berkemah di suatu tempat. Mereka makan bersama di sana sambil menceritakan tentang masa lalu mereka. Mulai saat itu, hubungan Wiso dan Hyejin semakin dekat dan saling mengenal satu sama lainnya. Keesokan harinya, setelah Hyejin pulang ke rumah, ayahnya ingin berbicara dengannya. Ayahnya mengatakan kalau dia akan menjodohkan Hyejin dengan karyawan yang bekerja di toko miliknya. Hyejin tidak setuju dengan perjodohan itu. Dia berpendapat kalau pernikahan itu hanya karena harta, bukan karena pria itu mencintainya. Hyejin merasa sedih dengan keputusan ayahnya yang ingin menjodohkannya dengan pria lain. Lalu kemudian dia pergi. Dan ternyata Hyejin pergi menemui Wiso di rumahnya. Setelah mencoba teknologi VR, dia merasa terhibur dan suasana hatinya kembali ceria. Setelah itu, Hyejin mengatakan kepada Wiso kalau dirinya akan sibuk karena dia akan mengikuti seleksi untuk tim nasional panahan. Wiso kemudian berjanji kepada Hyejin kalau dia akan pergi melihat pertandingan Hyejin. Keesokan harinya, Hyejin bertemu dengan ibunya yang sudah lama berpisah dengan ayahnya. Setelah menceritakan tentang ayahnya yang ingin menjodohkannya dengan pria lain, ibunya memberikan nasihat untuk membuktikan tekadnya itu kepada ayahnya jika dia bisa hidup mandiri
Hyejin baru menyadari kalau selama ini dia belum bisa membuktikan apapun kepada ayahnya. Karena itulah ayahnya belum bisa percaya melepaskan dirinya untuk hidup sendiri. Singkat cerita, hari seleksi pun dimulai. Salah satu teman Hyejin tiba-tiba mengalami kram otot dan terpaksa pelatih harus membawanya ke UKS. Karena waktu semakin habis, teman Hyejin meminta Wiso untuk mengantar mereka ke tempat seleksi. Wiso mengatakan kalau dia tidak bisa. Dia beralasan kalau dia harus pergi menemui dosennya. Hyejin mengerti kenapa Wiso tidak bisa mengantar mereka. Dan setelah itu, Wiso pergi. Hyejin tahu kalau Wiso tidak bisa menyetir akibat trauma dialaminya di masa lalu. Setelah kejadian itu, Wiso menjadi semangat kembali untuk berlatih mengendarai mobil dan menghilangkan rasa takutnya itu. Teman-teman satu jurusannya membantu sebisa mungkin, dan hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan lisensi mengemudinya. Beberapa hari kemudian, Hyejin sudah memenangkan seleksi di babak pertama. Tidak lama kemudian, Wiso datang dan mengatakan kepada Hyejin kalau dia sudah bisa mengendarai mobil sendirian. Mungkin bagi orang lain bisa mengendarai mobil itu merupakan hal yang biasa, tapi bagi Hyejin itu merupakan perkembangan yang sudah dilakukan oleh Wiso. Pada saat mereka pulang berdua, sebuah mobil datang dari belakang dan mengagetkan Wiso dan membuatnya terkejut sehingga mobil itu kehilangan kendali. Dan ternyata itulah alasan kenapa Wiso tidak mau mengendarai mobil selama ini. Ternyata dia trauma pada saat dia diganggu oleh teman kecilnya dulu dan dia dikurung dalam loker kecil. Itulah sebabnya kenapa dia menjadi takut saat berada di ruangan sempit. Itu juga yang menjadi alasan kenapa dia sulit bersosialisasi selama ini. Mereka berdua selamat dari kecelakaan itu. Namun Wiso dibawa ke rumah sakit karena serangan panik yang dialaminya. Hyejin menangis karena dia merasa bersalah. Ibu Wiso menjelaskan bahwa putranya itu baik-baik saja. Dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Hyejin karena sudah merubah kehidupan putranya. Tidak lama kemudian, ayah Hyejin datang ke rumah sakit dan dia meminta kepada Hyejin untuk menjauhi Wiso. Ayahnya juga mengatakan kalau Hyejin membutuhkan seorang pria yang sehat secara fisik dan mental, tidak seperti Wiso. Wiso secara tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka. Ia menyadari ketidaksempurnaannya itu. Wiso meminta Hyejin untuk menjauhinya dan tidak saling bertemu lagi. Wiso mengatakan kalau itu jalan yang terbaik untuk kita berdua. Hyejin merasa patah hati dengan keputusan Wiso. Begitu juga dengan Wiso. Dia sebenarnya juga tidak ingin berpisah dari Hyejin. Singkat cerita, tibalah pada saat Hyejin untuk menyelesaikan seleksi di babak terakhir. Pada saat yang sama, Wiso baru menyadari kalau Hyejin membutuhkan dukungannya. Singkat cerita, dia kembali memberanikan diri dan pergi ke tempat seleksi Hyejin. Dia pergi bersama teman-temannya. Setelah tiba di sana, Wiso langsung menemui Hyejin dan berkata kalau dia tidak akan lari lagi dari rasa takutnya. Dia juga berkata dia ingin selalu berada di sisi Hyejin dalam situasi dan kondisi apapun. Pada saat pertandingan dilanjutkan, Hyejin kembali mendapatkan semangatnya. Satu persatu anak panahnya terus mengenai target. Hingga akhirnya Hyejin dan lawannya seimbang karena poin mereka sama. Di kesempatan terakhir, Hyejin mengerahkan seluruh kemampuannya dan memenangkan seleksi tingkat nasional tersebut. Keluarga dan temannya turut berbahagia. Singkat cerita, hubungan Hyejin dan ayahnya semakin baik, dan dia juga merestui hubungan Hyejin dan Wiso. Wiso akhirnya menikahi Hyejin setelah dia lulus menjadi seorang insinyur. Setelah itu, Wiso, Hyejin dan teman-temannya pergi makan bersama di restoran favorit mereka, dan mereka menggendong pasangan mereka masing-masing. Dan film pun berakhir.